وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Jawharul Maknun meskipun melalui platform daring ya, nggak apa-apa sekali-kali kita daring mengingat bahwa kita pernah merasakan juga platform seperti ini di masa pandemi yang lalu. Namun karena kondisi saya tidak mungkin untuk masuk ke kelas karena ada hal yang harus saya kerjakan juga di Kediri sehingga saya harus menggunakan platform daring ini lagi. Oke, untuk saat ini kita masih belum melakukan ujian diniyah ya. Ujian diniyah insya Allah akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Nanti akan ada 2 bab yang akan kita ujikan untuk diniyah. Soalnya cuma 10. Nanti tentang bab hadful musnad ilaih dan dzikru musnad ilaih. Sehingga untuk saat ini kita akan belajar bersama tentang dzikru musnad ilaih. Jadi nanti materi kita untuk dzikru musnad ilaih akan kita ambil dari materi yang akan saya terangkan saat ini. Dan sebagian dari hadful musnad ilaih yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu marilah kita mulai acara kita dan mudah-mudahan di malam yang luar biasa ini semuanya tetap dalam kesehatan, tetap dilancarkan urusannya, tidak stres, tidak kecewa apapun dengan putusan yang ada, karena semuanya itu pasti hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu kita mulai dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah lalaran karena waktunya terbatas sehingga saya akan langsung presentasikan materi kita tentang dzikru musnad ilaih. Saya akan ulangi dari yang pertama ya. Saya coba screen sharing dulu. Oke. Kemarin sudah kita bahas tentang dzikrul musnad ilaih. Yang jelas di antara faktor atau sebab mengapa subjek itu disebutkan atau mengapa musnad ilaih itu tidak dihilangkan, justru disebutkan itu karena beberapa faktor yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Yang pertama adalah karena mengikuti asal aturan dari bahasa, khususnya bahasa Arab. Dimana kita tahu dalam aturannya bahasa Arab itu, musnad ilaih dan musnad merupakan rukun kalimat. Artinya, karena disebut dengan rukun kalimat, maka 2 hal ini harus ada dalam suatu kalimat, yaitu ada musnad ilaih dengan musnadnya. Itu aturan asal dari kalimat bahasa Arab. Sehingga ketika kita sebutkan musnad ilaih, itu berarti kita mengikuti aturan asal dari bahasa Arab. Yang kedua adalah berhati-hati menghindari salah paham. Seringkali kita berbicara kepada orang ketika kita tidak menyebutkan musnad ilaih. Itu banyak yang salah paham. Contohnya kemarin ketika kita bahas tentang ungkapan, bagaimana? Baik. Di mana? Di sana. Umpamanya seperti itu. Orang kan salah paham. Jangan-jangan yang dibicarakan ini hal-hal yang sifatnya tentang sesuatu yang bahaya umpamanya. Maka daripada salah paham, maka mendingan disebutkan musnad ilaihnya. Sehingga dengan disebutkannya musnad ilaih atau subjek itu akan terhindar dari salah paham. Untuk itu dengan menyebutkan musnad ilaih ini berarti kita telah berhati-hati agar orang itu tidak salah paham. Yang ketiga, karena menganggap bodoh. Ghobawah, menganggap bodoh orang yang diajak bicara, yaitu mukhotob. Mukhotob kita anggap dia tidak tahu. Atau kita anggap dia tahu tapi tidak mau melaksanakan apa yang diketahuinya.
Karena seperti itu makanya kita anggap dia itu tidak tahu, sehingga ungkapan yang kita ungkapkan kepada dia menggunakan kalimat yang sempurna, ada musnad ilahnya atau musnad ilahnya harus disebutkan. Ya, karena kita menganggap dia itu nggak tahu atau dia itu bodoh. Yang keempat, untuk menjelaskan agar lebih gamblang, makanya musnad ilah disebutkan. Yang kelima, untuk memperluas pembicaraan, sebagaimana ketika seseorang itu ingin berbicara panjang lebar kepada orang lain, contohnya ketika kalian ingin berbicara dengan teman kalian yang kalian senangi lama-lama gitu ya, otomatis kalian akan berupaya untuk memperbanyak ungkapan. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Contoh dari mengikuti aturan asal dari bahasa Arab, ja'a zaidun. Ja'a itu musnad, zaidun itu musnad ilaih. Sehingga ja'a itu predikat, zaidun itu subjek. Jadi ini aturan asalnya disebutkan semuanya. Zaidnya itu subjek, ja'a itu predikat. Kemudian yang kedua contohnya, ketika ada orang bertanya, man ja'a? Agar lebih detail, lebih jelas, biar nggak salah paham, kita berhati-hati agar dia itu nggak salah paham terhadap ungkapan kita. Ketika dia bertanya, man ja'a, siapa yang datang? Yang datang adalah Zaid atau Zaid yang telah datang gitu ya. Itu agar dia tidak salah paham dari ungkapan yang kita ungkapkan. Makanya kita sebutkan secara lengkap. Musnad ilahnya disebut, musnadnya disebut. Yang ketiga adalah ketika kita menganggap bodoh orang, itu contohnya ketika ada orang menyembah berhala. Dia tahu berhala itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, tapi kok dia malah menyembah berhala. Makanya kita ungkapkan kepada dia dengan ungkapan yang lengkap. Hei, berhala itu tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Ini dalam bahasa Arab kita sebutkan as-sunamu la yadurru wa la yanfa'. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan agar jelas omongan kita itu benar-benar menunjukkan posisi kita atau menunjukkan bagaimana sikap kita dalam ungkapan tersebut. Contoh ada orang berbicara, Aina Zaid, di mana Zaid? Agar tidak terjadi salah paham, kita ungkapkan, Zaid indi, Zaid itu di tempat saya atau di sisi saya. Ya, biar orang itu nggak menanya-nanyakan lagi. Gitu. Sama seperti yang kemarin saya ungkapkan di kelas, seperti itu. Jadi ketika ada orang bertanya, Zaid itu gimana sih? Dia itu calonku, umpamanya begitu. Itu untuk menunjukkan posisi kita, itu menjelaskan artinya. Kita ingin menjelaskan kepada orang agar orang itu paham bahwa kita itu posisinya seperti ini terhadap yang dibicarakan. Yang kelima, untuk memperluas pembicaraan. Contohnya dalam surat Toha, qala hiya asoy. Itu Nabi Musa berkata kepada Allah ketika ditanya, apa itu di tangan kananmu ini? Ini adalah tongkatku. Padahal bisa aja tongkat. Ngomong itu bisa, tapi kenapa kok dikatakan dengan lengkap? Ini adalah tongkatku. Agar ungkapannya itu bisa panjang lebar, biar lama. Makin lama makin asik. Gitu. Makanya pembicaraannya diungkapkan dengan ungkapan yang lengkap, biar makin seru gitu. Itu untuk memperluas pembicaraan. Nah, saya lanjutkan. Kemudian selain itu ada lagi yang faedah atau faktor lainnya mengapa musnad ilaih itu diungkapkan. Yang pertama karena enak membicarakan musnad ilaih. Seperti halnya kemarin saya ungkapkan, mengatakan kata Allah. Allah, Allah Rabbi. Nah, enak menyebut nama Allah itu enak. Senang. Makanya itu diungkapkan. Kemudian untuk mencari keberkahan dengan menyebut nama Nabi Muhammad umpamanya. Muhammadun syafi'una ilal rabbina umpamanya seperti itu. Itu untuk mencari keberkahan. Kemudian juga untuk mengagungkan atau memuliakan. Kadang kita memuliakan orang itu dengan menyebut namanya. Ahmad yang memiliki
hati yang baik namanya. Contohnya seperti itu. Kemudian sebaliknya juga ihanah namanya atau menghina. Menghina pun terkadang kita ucapkan dengan ungkapan yang lengkap. Contohnya, ini jelek, ini tidak bagus, ini kurang baik. Itu menghina. Di antaranya seperti itu. Ya, terkadang juga kita menggunakan ungkapan yang lengkap. Selain itu karena kerinduan, saking rindunya sama orang, kadang kita itu ingin terus-menerus menyebut. Ya karena ingin terus-menerus menyebut itu, maka kita munculkan ungkapan ini dalam ungkapan kita dengan mengucapkan kata-kata yang lengkap. Contoh, Ahmad itu orang yang selalu kucinta. Mamanya kayak gitu. Jadi ungkapannya jadi lengkap karena memang ada rasa rindu yang menggebu. Sehingga kalau tidak mengucapkan secara lengkap itu rindunya kurang. Umpamanya begitu. Yang terakhir, keperluan nadom. Ini bukan terakhir, mohon maaf. Di antaranya yang lainnya adalah keperluan nadom. Karena aturan puisi. Ini contoh-contohnya dari yang saya sebutkan tadi. Allahu Rabbi, Muhammadun syafi'una ila Rabbina, hadara saifud daulah, asariku qadim, Muhammad yasfa' manzarahu. Qala al-alulu wa qatra wa hiya bihi sifli habibaka qultu hubbi mufradu. Nah ini. Hubbi mufradu ini disebutkan dengan lengkap karena hubungannya dengan nazom atau puisi. Karena kalau ini hilang, hobbinya hilang, puisi jadi kurang lengkap. Atau nazomnya tidak sempurna. Seperti itu. Untuk berikutnya, contoh dari mengagungkan. Ini hadara saifud daulah. Kita sebutkan namanya karena kita mengagungkannya. Dan ada lagi, hal hadarul amir, apakah sang raja telah datang? Tetap disebutkan rajanya. Padahal cukup bisa juga kita mengucapkan ungkapan, apakah telah datang? Bisa juga. Hal hadara, boleh. Tapi kenapa kalau disebutkan al-amiru? Amirnya juga disebutkan. Karena kita menganggap dua-duanya sama-sama mungkin mohon maaf. Karena kita menganggap dengan menyebutkan ungkapan itu, musnad ilah itu, subjeknya itu, kita ingin mengagungkan yang kita sebut tadi. Selain itu ada lagi keperluan nazam syair yang kemarin saya ungkapkan, yang tadi juga saya ulangi. Seperti ini. Saya akan lanjut. Selain itu, ada lagi nazam syair yang lain. Contohnya walida idza maghaba anni sayyidi, oleh sebab itu cintaku hanya untukmu ketika tuanku berada di sisiku. Oh, dhaqal fadha walahijat aina sayyidu. Ini contohnya juga. Diungkapkan dengan lengkap, di manakah tuan kekasihku? Ya, tuan kekasihkunya disebut lagi, padahal bisa juga di manakah? Tapi nazam syairnya nggak bagus. Masa cuma ungkapannya aina gitu. Gak ada sayyidu, gak ada ungkapan tambahan itu tadi. Dan yang atasnya juga sayyidi. Kan lebih baik disebutkan itu untuk nazam syairnya biar lebih mantap, lebih bagus lagi. Selain itu, kita anggap juga sebagai bentuk sarana ibadah. Dengan mengungkapkan ungkapan ini, kita berharap kita itu sebenarnya menyebut nama orang itu berarti kita beribadah. Itu sebutannya adalah ta'abbud. Untuk beribadah, untuk keharusan ibadah. Dan lagi ta'ajub, kagum. Dan lagi tahwil, menakut-nakuti orang yang diajak bicara agar dia tidak berbuat mungkin dan sebagainya. Dan lagi takrir itu memantapkan atau mengukuhkan biar lebih mantap lagi. Ada lagi isyad, menyaksikan atau menyatakan kesaksian khususnya dalam pengadilan. Biasanya dalam pengadilan itu ketika ada saksi, dia akan mengucapkan kalimat secara lengkap. Saya sebagai saksi tidak melihat dia sebagai orang yang bersalah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pembukuan atau pencatatan administrasi. Kadang kita lengkapi ungkapannya. Oke, waktunya udah habis. Habis mati lampu. Oh alah. Iya mati lampu. Nggak apa-apa. Berarti saya tadi ngomong nggak ini ya, nggak ada yang dengar ya? Benar.
Barusan Alhamdulillah. Terima kasih. Yes, nggak apa-apa. Tadi sampai mana tadi saya bicara tadi? Sampai ngobrol terus yang Hah? ketujuh, nomor 7. Ke-7. Oke, baik. Kita masuk kembali ke 7. Keberkahan. Ya, keberkahan. Saya lanjutkan berarti ya, karena keberkahan sudah kita bahas ya kemarin itu. Jadi saya akan lanjutkan penjelasan setelah itu. Oke. Selain yang saya sebutkan tadi, keberkahan dan sebagainya, ada lagi yang ke-12, ya ke-7, 8, 9, 10, 11 yang sudah saya sebutkan di kelas ya. Jangan atau ada yang belum tahu ya? Nggak apa-apa. Ini kita lanjutkan selanjutnya. Nanti bisa saya ulangi di kelas. Tapi kelas untuk hari Sabtu ini tanggal berapa ya Sabtu? Kalau Sabtu ini tanggal 29 kalian setengah nanti masuknya. Tapi untuk depan ini insya Allah masih bisa masuk. Oh masih bisa masuk. Karena untuk tanggal 29, tanggal 31 itu sekolah akan mungkin nggak bisa masuk full, khususnya 31 karena ada kegiatan penerimaan santri baru. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Untuk berikutnya, selain tujuan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yang tadi ya, ini ya tabarukin ini ya, selain taladudin tabarukin ini ya, idhomi ihanatin tasyokin idhomi. Selain ini semuanya, ada lagi tujuan lain yang itu juga diungkapkan karena musnad ilah itu diungkapkan karena kita ingin beribadah dengan menyebutkan musnad ilah. Artinya tujuannya berarti mengucapkan musnad ilah atau subjek itu untuk ibadah. Contohnya dengan menyebut kata Allahu Akbar. Menyebut Allah saja itu ibadah gitu. Dengan menyebut musnad ilahnya. Ya, bentuk zikir. Selain itu, ta'ajub karena kekaguman. Karena kita kagum, makanya kita menyebut nama orang. Oh, si A ganteng ya, mamanya gitu. Itu artinya dengan menyebutkan kalimat yang lengkap, musnad ilahnya disebutkan, itu kita merasa kagum. Sering kali seperti itu. Contoh, wah si Maradona ganteng mamanya. Itu tetap menyebutkan kalimat yang lengkap. Atau musnad ilah juga disebutkan. Itu berarti kita seringkali menyebutkannya karena kagum. Selain itu juga ada yang sebaliknya, bukan kagum, tapi untuk menakut-nakuti orang yang diajak bicara. Nah, kita sebutkan musnad ilahnya. Hati loh. Ada Mbak Pots di sana umpamanya. Ada Mbak Pots itu di pojokan kamar umpamanya. Itu karena kita ingin menyebutkan karena kita menyebutkan musnad ilah ini subjeknya itu karena kita ingin menakuti orang yang diajak bicara. Selain itu juga untuk memantapkan, untuk mengukuhkan juga agar mantap lagi ungkapan kita, maka musnad ilahnya juga disebutkan. Selain itu ada lagi untuk menyatakan kesaksian dalam pengadilan. Biasanya dalam pengadilan kita sering tuh ketika berbicara itu harus lengkap. Jadi kita sebutkan musnad ilahnya, subjeknya. Contohnya umpamanya, si A ini tidak bersalah karena dia sebenarnya melakukan itu karena tidak sengaja loh. Si A disebutkan gitu. Jadi tidak singkat, tidak bersalah. Enggak gitu, tapi disebutkan juga. Itu untuk menyatakan kesaksian agar lebih mantap lagi. Nanti juga untuk pembukuan atau pencatatan administrasi biar lebih bagus agar kita istilahnya dalam administrasinya itu lengkap, ya, kita tulis lengkap juga musnad ilahnya siapa, musnadnya siapa dalam keterangan kita. Namanya dalam catatan dinas ya. Kalian biasanya ketika bepergian itu ada namanya surat keterangan jalan umpamanya. Maka harus disebutkan juga siapa subjek yang melakukan perjalanan ini. Maka disebutkan itunya. Subjeknya si Nuha umpamanya. Dia pergi ke daerah Jombang umpamanya. Ya,
Nuha ini musnad ilaih tetap disebutkan karena untuk pencatatan atau pembukuan. Oke. Solongi contoh dari untuk ibadah tadi seperti kata Allahu Akbar, Allahul Ali. Itu menyebut kata Allah musnad ilaih yaitu itu sebagai bentuk ibadah. Kemudian contoh yang lain karena kagum. Aliyun yuqawwimul asad. Oh, Ali itu bisa mengalahkan atau melawan asad. Asad itu singa artinya. Luar biasa. Ali melawan singa. Saking kagumnya, kita sebutkan alinya. Ali ini subjeknya. Halnya kalian ketika dapat kabar teman kalian dia tuh masuk ke perguruan tinggi favorit mah. Oh, si A dia bisa masuk ya ke perguruan tinggi itulah. Itu rasa kagum itu memunculkan kalimat yang lengkap juga. Kadang kita gunakan juga kalimat lengkap, subjeknya disebutkan. Untuk menakuti mukhatab tadi sudah saya sebutkan. Amirul Mukminin ya'muruka bikada. Maunya ada orang nggak mau mengerjakan tugas, gitu. Padahal dia disuruh sama khalifah umpamanya. Makanya sahabat mengingatkan dia, Amirul Mukminin itu menyuruhmu seperti ini loh. Nah, disebutkan kata Amirul Mukminin agar dia itu takut sehingga melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya kalian juga seperti itu umpamanya. Jangan itu loh, jangan seperti itu. Nanti kalau Ibu BK melihat dan mendengar, kalian akan kena masalah lah. Menyebutkan kata Ibu BK itu dalam ungkapan ini untuk menakut-nakuti juga agar seseorang itu tidak melakukan apa yang istilahnya dihindari tadi, yang ingin dihindari tadi oleh sang pembicara. Dan untuk memantapkan ungkapan, ulaika ala hudam rabbihim. Ulaika disebutkan, itulah atau merekalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Padahal bisa aja orang-orang mendapat petunjuk. Tapi agar lebih mantap kita sebutkan, merekalah. Merekanya disebutkan. Itu lebih mantap. Dan ada juga untuk menyatakan kesaksian dalam pengadilan. Jadi dalam pengadilan ya kita juga mengatakan gitu. Umpamanya ada orang namanya Zaid. Dia itu mencuri mamanya. Ya kita ungkapkan dengan kesaksian kita mamanya. Zaid yaslafu minni. Ya, Zaid itu dia mencuri loh dariku, dari saya gitu. Dan disebutkan Zaidnya untuk kesaksian di dalam pengadilan. Nah, ini tadi dari asad ya. Singa sebenarnya bukan harimau asad itu. Kalau harimau itu namir, jadi ini salah makna. Ya. Oke, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ini dalam ayat yang lainnya. Atau bukan alat, ini dalam keterangan yang lain, dalam syair ya. Agar lebih mantap gitu. Nanti akan saya berikan slide saya. Yang jelas ini contoh-contoh yang lain. Ini contoh ketika kita ingin mencatat dalam administrasi semacam ini. Oke. Saya cukupkan keterangan saya untuk saat ini karena waktunya sudah habis. Saya harus ada kegiatan yang lain sehingga saya cukupkan. Nanti kalau terlalu lama kalian akan berubah ke alam lain. Nanti juga ada undangan setelah ini. Maaf. Kemudian tetap sehat semuanya ya. Tetap dijaga kesehatannya. Selalu dalam lindungan Allah. Apapun keputusan yang ada itu adalah yang terbaik oleh Allah yang diberikan kepada kalian. Oke, kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin wa lakum minkum Allahumma fiqh lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.